Ketua DPRD, saya resmi menerima siang hari ini kedatangan Bapak Ibu sekalian, terkhusus ya dari Provinsi Sulteng. Beliau sampaikan bahwa yang hadir di sini adalah LBH Panimo, LBH Sulteng, Sultan Bergerak, dan DPC KAI Kota Palu, dan PD Aman Kabupaten Parigi Motong. Kesempatan siang hari ini kami perlu mendengarkan, saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Parigi Motong perlu mendengarkan penjelasan atau berbagi hal-hal yang strategis untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Parigi Motong. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun saya selaku wakil rakyat Kabupaten Parigi Motong mempunyai kewajiban untuk menerima aspirasi dan menindaklanjuti, dan akan saya sampaikan kepada seluruh anggota DPRD melalui rapat kerja DPRD. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Agus sebagai juru bicara, juru bicara untuk menyampaikan hal-hal terkait kunjungan beliau pada siang hari ini. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Agus Dandan untuk memberikan penjelasan kepada kami. Kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita alhamdulillah diterima oleh langsung Ketua DPRD Kabupaten Parigi Motong, yang juga bukan orang lain bagi kami, paling kenal juga dari teman-teman rombongan dari Palu, sama Ibu Ama, Ibu Ketua saya, Ibu Tati. Jadi tidak apalah, suasana kekeluargaan. Ini kita, Pak Ketua izin, kami namanya People Tribunal Pasigala, yang mana ketuanya langsung ada Ibu Tati. Di People Tribunal Pasigala ini Pak, sedikit kami sampaikan, ada aliansi dari berbagai elemen segmen di masyarakat yang care peduli terhadap hak-hak korban. Nanti disampaikan langsung. Ternyata di Parigi juga di masyarakat Bapak mengalami yang sama seperti kami datang ke DPRD Kota, DPRD Sigi, DPRD Provinsi, misalnya di sini juga. Saya tidak tahu ada tanda kutip promosi politik. Semua nasdem yang terjadi. Di Provinsi Pak Ibrahim. Kalau di kota waktu itu berbanyak corona, nasdem diputus untuk Pak Gerindra yang terdapat terima kita Pak Menteri Sangkardi dan dari segi Pak Ijal Cilai. Alhamdulillah Pak, hari ini sesuai dengan harapan kami sudah dijadwalkan diterima. Saya hanya mengantar Pak secara organisasi, kami sudah beberapa kali melakukan testimoni mendatangi DPRD. Yang keempat ini DPRD Parigi Motong. Mungkin alangkahnya secara organisasi terbentuk kami. Memang mayoritas kami terkumpul terutama dari Kongres Advokat Indonesia, betul Ketua Ibu Tati DPC Kota. Di sini ada kawan-kawan LBH Pak Sumitro, juga dari Kongres Advokat Indonesia. Terus ada Pak Munafri, bukan orang lain. Kami memang mayoritas kumpulan para advokat. Karena kenapa Pak? Kami mendatangi Bapak ke DPR ini bukan karena mau radar-radar untuk cari panggung. Karena setelahnya kami menerima di kantor kami, terutama hak-hak keberdataan mereka nanti langsung disambung nanti sebentar Ibu Ketua dengan masyarakat korban. Kemana jalan? Kalau macam di DPRD Kota, DPRD Sigi, terutama kita itu misalnya hak jaga itu, meninggal itu, jaminan meninggal itu belum dapat apa-apa, terus penghapusan utang, ketuanya dulu Ibu Tati. Ini semua yang mau kita lihat sebagai sebuah problem bersama, dan bagaimana jalan keluarnya, ya kita mau berharap ada sinergitas antara DPR dengan People Tribunal Pasigala. Untuk lebih singkatnya saya persilakan kepada Ketua People Tribunal Pasigala. Silakan Bu. Ketua tulisnya, ini juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semua pada hari ini bisa diberi kesehatan, sehingga memiliki waktu, menyempatkan waktu guna untuk kepentingan orang banyak. Yang terhormat Ketua DPRD Kali Cimotong, ya ini adalah teman saya juga. Tapi kali ini saya mungkin agak sedikit cerewet berhadapan dengan beliau, karena saya tahu bahwa ini adalah tempat rumah rakyat di mana semua keluh kesah rakyat itu akan dituangkan di tempat ini. Terima kasih, kami sudah mendapat fasilitas untuk bisa Pak Ketua. Kami mulai dengan keberadaan People Tribunal Pasigala ini dalam kami bentuk, karena dari kami semua koalisi yang mengurusi tentang hak-hak korban bencana maupun hak-hak keperdataan korban bencana maupun penghapusan hutang ini, kami sekarang semua bergabung. Kami bergabung agar tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kami itu akan memiliki daya guna kepastian hukum yang bisa dirasakan oleh masyarakat penerima hak korban bencana. Kami sangat tahu dan sangat pasti bahwa dalam situasi korban bencana pada Bimo ini sudah terdapat kelalaian daripada negara. Kelalaian terhadap negara ini kami coba membagi kelalaian yang berada di pusat, kelalaian yang berada di provinsi, dan kelalaian yang berada di daerah. Khususnya untuk Pak Limo, saya mungkin sebentar akan bertanya ke Pak Ketua, apakah di DPR ini dibuatkan pansus sebagai salah satu tugas dari Dewan itu, sebagai fungsinya baik sebagai fungsi keuangan atau anggaran maupun sebagai fungsi pengawasan. Hal yang urgent yang ada di terutama pada Bimo ini yang saat sekarang, menurut saya paling penting ini adalah persoalan kebencanaan. Artinya hari ini kita tidak bicara COVID dulu, karena saya tidak mengurusin COVID. Jadi menurut saya yang urgent itu adalah persoalan kebencanaan. Kalau seandainya hari ini saya mengetahui bahwa DPR Parima itu tidak memiliki pansus terutama kebencanaan, buat saya hari ini saya merasa bahwa kerja teman-teman yang ada di sini sangat saya sayangkan. Karena apa? Terlalu banyak laporan yang masuk ke kami yang berhubungan dengan hal-hal ketidakpuasan masyarakat terhadap hak-hak korban. Hak korban itu kan banyak sekali, baik itu dana stimulan, baik itu jaduk, baik itu santunan luka, maupun hak keperdataan korban, yang dimana alokasi tanah mereka yang sebelum gempa itu kemudian direlokasi dipindahkan ke suatu tempat, bagaimana kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataan mereka. Kenapa kami katakan sayang kalau tidak ada pansus? Artinya ini banyak persoalan di sini. Kalau pansus tidak ada, apa yang berarti kami mengatakan bahwa urusan Parimo terhadap kebencanaan itu sudah selesai dan tidak ada masalah. Saya katakan lagi tidak ada masalah. Tapi kami menemukan masalah itu. Ada beberapa hal, tapi saya tidak ingin mengungkapkan masalahnya di sini. Saya hanya ingin minta penjelasan apakah mungkin ketua maupun komisi-komisi yang ada itu mengetahui bahwa data yang ada untuk khususnya untuk Parimo itu
difinalisasi oleh gubernur 15 orang. Saya mungkin bertanya ke Pak Ketua, apakah setahu Pak Ketua 15 orang, apakah mereka semua sudah menerima dana santunan? Ataukah ada yang lain belum? Saya butuh jawabannya sebentar dari Pak Ketua. Kemudian yang kedua, program kedua mengenai jaduk. Apakah jaduk ini terrealisasi sebagaimana keinginan masyarakat? Dan program yang paling parah menurut saya, karena saya sudah menemukan temuan, tapi temuan ini tidak saya bongkar di sini karena ini bukan tempatnya, mengenai dana stimulan. Dana stimulan ini kita tahu untuk kategori rusak ringan itu ada kurang lebih 4.191. Jadi kalau kita uangkan itu ada sekitar 41.910.000.000. Untuk rusak sedang ada kurang lebih 826. Jika kita konversi ke uangnya ada sekitar 20.650. Untuk rusak berat itu ada 533. Jika kita uangkan itu ada 26.600 miliar. Dana ini kurang lebih ada 89.210.000.000. Pertanyaan saya ke Pak Ketua, pada tahap pertama, provinsi itu sudah menunjukkan di kabupaten kota itu kurang lebih 235 miliar. Mungkin Pak Ketua tahu berapa yang diterima oleh Parimo. Pada tahapan pertama dana stimulan. Pada tahapan kedua, Parimo itu menerima 66.361 miliar. Pada tahap kedua. Saya jadi bertanya, dana ini apakah kurang atau kebanyakan? Di saya ada temuan, tapi saya tidak ingin membongkar. Saya hanya sekedar ingin mengetahui apakah Dewan tahu apa yang terjadi di sini, seperti itu. Tapi mohon maaf, mungkin saya agak sedikit berbahasa, bukan ingin mengorek ataupun apa. Tapi saya hanya ingin melihat fungsi pengawasan Dewan ini terhadap hak-hak korban. Karena di sini selisih ini menakjubkan. Mungkin setelah saya mendengar nanti atau mungkin setelah kami finalisasi, saya akan meminta Kejati untuk memeriksa Bupati Parimo terkait dana stimulan. Seperti itu. Saya pikir untuk sementara itu dulu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih untuk kedua kalinya kepada Ketua DPR menerima kami, mungkin lanjutan daripada kemarin pertemuan pada sore hari ini, sehingga kemarin itu sebelum dimulai kegiatan audiens saya sudah sampaikan bahwa kawan-kawan dari Palu itu LBH akan berkunjung dan sudah terjadwalkan hari ini hari Jumat, sehingga sebenarnya masyarakat yang terdampak ini saya hadirkan kemarin. Tapi karena saya menunggu momen yang tepat bahwa kawan-kawan dari Palu ini mengurus tentang segala, sehingga saya hadirkan pada sore hari ini agar supaya mereka mendengarkan langsung ya bahwa soal dana-dana dampak gempa itu seperti begitu ya. Jadi Pak Ketua, yang saya ingin tegaskan kembali bahasanya Pak Ketua, waktu kami dengan masyarakat melakukan kegiatan hearing, pada saat itu kami meminta untuk dilakukan pansus, dan itu sudah disepakati bahwa pansus itu akan terlaksana karena saya minta waktu itu untuk mencari suara-suara yang wakil perwakilan rakyat itu bahwa pansus itu diadakan.
Tapi saya bertemu dengan Pak Ketua, tiba-tiba pansus itu ditiadakan dan dialihkan kepada komisi. Sehingga saya tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat, karena kami yang bertanggung jawab kepada masyarakat, saya tidak bisa menjelaskan sama mereka secara langsung. Sehingga saya hadirkan mereka ini supaya mendengar langsung kenapa tiba-tiba pansus itu ditiadakan. Sedangkan itu penting karena mereka ini terdampak dan hari ini belum ada realisasinya itu. Iya, mungkin akan lebih jelasnya ada ketua tim dari masyarakat dampak yang akan menjelaskan bahwa ada rekening bodong, ya, ada pemberian dana itu tidak sesuai. Nah ini ternyata hari ini masyarakat dampak itu masih menunggu dan tidak ada kepastian atas itu, sehingga kami kemarin itu mendorong persoalan ini sudah masuk di Polres, tapi kami menunggu pansus, dan hasil pansus itu kami meminta rekomendasi untuk mendorong bahwa secara pidana ini sudah melanggar. Tiba-tiba ditiadakan, kami sangat lucu. Saya heran. Mungkin sebentar Pak Ketua akan bisa menjelaskan, tapi saya serahkan kepada Ketua masyarakat tim yang akan berbicara mungkin lebih detail soal-soal apa saja dari awal sampai ke hari ini yang belum jelas apa yang mereka tunggu, sehingga saya persilakan Pak Zulfikar. Terima kasih Pak Haji sudah datang. Ya. Teman-teman LBH Sulteng, LBH Barimo dan masyarakat yang korban bencana. Langsung saja saya sebagai yang mengkoordinir aksi kemarin sangat mengharapkan sebenarnya diadakannya pansus, karena ada beberapa hal. Yang paling pertama itu kami masyarakat awam ini yang kami tahu aturan dari pusat, bukan peraturan gubernur, bukan peraturan bupati. Karena yang kita bahas kemarin kan, yang kita permasalahan kemarin dari dinas PPBD itu, mereka pakai peraturan gubernur, peraturan bupati tentang dana stimulan tahap pertama rusak berat ini. Jadi yang kami tahu masyarakat awam penerima rusak berat ini sebagai korban bencana, yang kami tahu itu aturan dari pusat. Pernyataan kepala BNPB pusat Bapak Doni itu kan sudah viral di TV, di YouTube, bahwa 1,9 triliun dana hibah disalurkan ke Sulawesi Tengah untuk dana bencana ini, yang kategori rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, itu diterima, ditransfer ke rekening warga penerima bantuan ini. Sekali lagi, pernyataan Kepala BPD Pusat Bapak Doni menyatakan bahwa dana 1,9 triliun ini kategori rusak berat, sedang, dan ringan diterima ke rekening warga masing-masing yang korban bencana itu. Nah sekarang, makanya ini yang kita tuntut, pertama kali yang kita tuntut aturan ini. Aturan, kenapa sampai di wilayah provinsi, kabupaten itu berubah menjadi rekening kelompok? Dan teman-teman LBH harus ketahui, dengan dibukanya rekening kelompok ini, warga penerima bantuan bencana ini mengalami kerugian 5 juta hingga 10 juta per kakak. Karena lewat aturan ini mereka bermain, mereka arahkan pasangan kita ke satu toko, sehingga timbul harga barang di markup. Ini yang kita tuntut, dana kami per orang, per kakak 5 juta sampai 10 juta kerugian kami per kakak. Jadi ibu ketua LBH yang dari Sulteng kami harap bantuan ini harus kita bawa ke ranah hukum ini. Ini sudah pelanggaran berat. Nah yang jadi pertanyaan saya, satu paket yang dikatakan Bapak Doni, ya kan, rusak berat, ringan, dan sedang itu ke rekening masing-masing. Rusak berat dibuat kelompok, tapi rekening ringan dan rusak berat, rusak sedang dibuat ke rekening masing-masing. Mereka sudah terima ini. Dan yakin saya yang rusak ringan dan sedang itu tidak pernah keluar apa-apa, karena mereka gunakan uang mereka belanja ke satu toko, cari yang lebih
Yang dikatakan Ibu Ketua tadi itu rusak berat sebanyak 500 lebih data ya Ibu Ketua ya. Tapi kenyataannya di sini yang kami dengar, kami belum terima data. Yang kami dengar langsung itu 427 kakak saja yang terima rusak berat dan harus telusuri. Mungkin 2 itu saja. Nanti data-datanya Ibu Ketua nanti bersama saya, sama Pak Yusufri juga. Ya, kalau bisa kita punya koordinator Pak Yusufri, tambahkan sedikit. Yang terhormat Ketua DPR dan anggota komisi berapa ini? 4 ya. Yang pada intinya di sini yang kami sangat harapkan, pansus ini harus bekerja. Yang pertama yang harus dia kerja. Pekerjaan yang pertama, pergi ke gubernur. Tanyakan ke gubernur, benarkah gubernur menurunkan juknis bantuan luar negeri? Sebab juknis ini bunyinya bantuan luar negeri. Padahal ini uang dari Kemensos. Kenapa bunyinya bantuan luar negeri? Tanya ke gubernur, benarkah gubernur yang menurunkan ini? Atau ada juknis sebenarnya, mungkin di sini yang selewengkan. Sebab juknis itu, juknis bantuan luar negeri memang menerangkan di situ bukan ke rekening pribadi. Jadi sudah sangat jelas settingan di sini untuk memainkan markup. Tolong tanya, kalau benar ini berarti gubernur bisa ikut terseret. Harus tegas, berani. Ini fakta. Sudah pegang juknisnya? Pansus sudah pegang juknisnya? Kalau belum nanti saya kopikan. Jelas-jelas bantuan luar negeri. Berarti juknis yang bantuan luar negeri kemarin yang pertama itu yang mereka turunkan kemari. Kemudian yang kedua, ada yang namanya tim pendamping yang terdiri pada jaksa di sini. Kenapa jaksa membiarkan ini? Jangan jaksa sudah disuap. Membiarkan ini. Membiarkan markup. Ini TPM, saya curiga terlibat ini. Iya. Saya bukan orang hukum, ya. Saya bukan penyidik, tapi saya sudah banyak berkecimpung dengan dunia begini. Kasus-kasus. Saya curiga ini, TPM. Kok orang hukum tidak paham hukum? Seharusnya mereka pelajari kenapa juknisnya begini. Kan terjadi pembiaran. Dan faktanya markup itu jelas-jelas terjadi. Harga di pasaran semen sudah jelas 65. Kenapa di sana naik? Begitu kita beli secara pribadi 65. Kenapa di kelompok harganya tinggi? Nah ini kan aneh. Bukan harganya mahal. Memang sengaja dimahalkan. Kemudian toko itu didesak. Kira-kira harga kemahalan ini kemana uangnya? Apa dia nikmati atau ada lari ke pejabat? Ya, ini yang perlu ditelusuri. Sangat jelas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ini. Sekali lagi kami sangat harapkan tanya ke gubernur supaya jelas ini. Kalau sudah ditahu dari gubernur akan terbongkar itu Pak. Jangan-jangan juknis ini benar, yang benar ada juknisnya, tapi diselewengkan di sini. Jangan-jangan. Sebab saya tahu gubernur tidak berani mau merubah-rubah regulasi. Ya, jangan-jangan di daerah ini ada yang mainkan ini juknis. Dia sembunyi juknis aslinya bahwa juknis luar bantuan luar negeri yang mereka pakai. Karena di situ bunyinya tidak terkelompok. Dan ini kenapa jadi kontradiksi ini? Tahap pertama, tahap rusak berat dengan rusak ringan ini kok beda ke rekening kelompok yang pertama, kemudian yang kedua yang sekarang ini ke kelompok ke masing-masing. Ini kenapa ada aturan seperti begini? Sementara dari pusat ini satu paket ke rekening pribadi, bukan ke rekening kelompok. Kalau punya ke rekening kelompok, dia harus ke anggota kelompok masing-masing. Saya kira ini sudah sangat jelas ini. Yang kami sangat harapkan, keluarkanlah rekomendasi. Kalau memang ini benar-benar sudah terjadi penyimpangan karena hukum.
Parigi Motong ini sudah terpuruk dan terburuk. Kasihan kita ini. Iya. Semua orang pada mengeluh. Sebab kami harap ini wakil rakyat benar-benar menjadi wakil rakyat. Jangan menjadi wakilnya pejabat. Mau bela-bela pejabat, jangan. Kalau pejabat itu salah ya, memang sudah resiko, harus kalian tegas. Saya kira untuk data-datanya kalau memang belum ingin dimiliki nanti kita akan berikan. Termasuk nota-nota markup itu ada semua. Iya, dikasih satu sekarang. Iya. Nanti teman-teman dari Palu yang bawa itu berkasih datang semua. Iya, oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara dulu masalah ini Pak, masalah yang namanya rapnya, karena kita berawal dari rap dulu. Setelah saya pelajari rap ini di situ ada penipuan yang dilakukan oleh pihak pendamping. Dibikin rap itu rapnya sampai akhir ini tidak pernah kita dapatkan rap dalam hal bantuan ini. Nanti setelah desa terakhir itu baru dikasih rapnya. Seharusnya yang terjadi rap itu dibikinkan dulu rapnya, baru kita tahu apa yang kita akan tawarkan ke toko nanti. Tapi tidak yang dilakukan mereka. Mereka kirimkan kok dengan toko dengan rap yang tidak ada, hanya rap doang saja, tidak ada yang diberikan kepada masyarakat sebagai korban, tidak ada itu. Itu dibikin rap itu nanti terakhir. Setelah kita ada penawar dari toko, seharusnya kita ada rapnya supaya kita tawarkan ke toko. Seharusnya begitu. Ini dilakukan mereka ini ada penipuan yang sengaja dilakukan di situ. Yang kedua, mereka bikin semacam ini disampaikan ke masyarakat kita itu nanti ada survei harga dilakukan oleh masyarakat bersama-sama. Itu seharusnya itu pendamping tidak ikut campur di situ. Hasil dari survei kita yang dikasihkan ke pendamping desa itu sebenarnya aturannya. Tapi mereka sudah melanggar. Dia datang yang kedua tanpa pengetahuan kita sebagai penerima bantuan. Itu dibikin juga dengan sistem kelompok mereka supaya mereka bisa dapatkan seperti itu. Kalau mereka tidak bikin secara langsung kita dikirimkan ke rekening kita masing-masing, mereka tidak bisa dapat apa. Tidak bisa dapat apa-apa, makanya dibentuklah sedemikian rupa oleh mereka supaya betul-betul ini mereka bisa dapatkan sampai 5-10 juta didapat dari sini per satu masyarakat yang dapat bantuan dikali berapa ribu itu. Itu yang kita sampaikan di sini. Saya harapkan kepada anggota dewan juga sebagai tim pansus juga, tolong perhatikan jangan sampai masyarakat ini dibodoh-bodohin juga, dimanfaatkan ini. Kapan kita bisa maju pada dimotong ini kalau begini caranya? Mulai dari yang paling kecil biasanya sampai ke atasnya korupsi semua. Kapan bisa majuan? Di daerah lain kalau saya lihat itu setara dengan kecamatan saja bisa bersama dengan kabupaten Parigi Motong ini perkembangannya. Kan di sini tuh mulai dari yang kecil sampai besar korupsi semua. Tidak ada yang tidak korupsi. Satu kita bikin saja ini, yang namanya Dukcapil ini. Dukcapil itu kalau kita bikin sekali dilayani. Kalau kita suatu dan buat 300 ribu selesai. Ini apa yang terjadi di Kabupaten Parigi Motong ini, kasihan saya. Sebagai wakil rakyat tolong dikawal baik-baik. Kalau memang mau memajukan Parigi Motong ini, kalau mau hancurkan, korupsi lain-lain saja. Kalau mau menghancurkan Parigi Motong ini, sedangkan Parigi Motong adalah daerah yang paling betul sudah komplit. Dari tambangnya oke, dari kelapanya oke, dari perikanannya, dari perkebunannya, dari pertaniannya, lengkap semua. Di tempat lain satu saja bisa maju. Apalagi ini sudah komplit tapi masih tertulis. Fokus saja soal bencana. Jangan mulai Pak. Ya begitu. Terima kasih dari saya untuk supaya itu memberikan pacuan saja Pak, supaya kita betul-betul semangat untuk membangun Parigi Motong ini. Terima kasih. Persoalan yang saya alami sama persis dengan apa yang dikatakan ketua tadi Pak Zulfikar, saya mau mengatakan sebagai ketua jumlah penerima tadi Bu, untuk penerima berat sedang sama ringan. Untuk berat itu 126. ringan Untuk ringan 4.100
Kenapa penting ini untuk saya tanyakan? Karena begini, untuk rusak ringan sama rusak sedang. Jadi di Kelurahan Bantaya itu, Kelurahan Bantaya, saya kemarin komplainnya kenapa penting tadi ini saya tanyakan jumlah antara sedang dengan ringan, karena ada beberapa masyarakat yang harusnya itu wajib dia menerima bukannya lagi ringan atau sedang, tapi memang berat, memang bisa berat. Nanti saya bisa bawa bapak-bapak atau teman-teman dari LBH untuk ke tempat lokasi. Nah, hari ini mereka sama sekali tidak diberikan akses. Artinya mereka tidak mendapat yang namanya itu bantuan. Nah, saya coba tanyakan, kenapa ini kok tidak bisa dapat? Sementara yang rumah hari ini itu sama sekali tidak perlu lagi kena rehaban. Itu mereka berikan. Nah, saya tanyakan, cuman apa jawaban dari diberikan sama dari pihak BNPB? Mereka bilang, Pak Jamal, boleh dikumpul saja persyaratannya mereka. Nanti ada tahapan kedua. Saya coba tanya lagi, terus kalau tahap kedua, apakah ini memakai uang dana dari mana? Saya tahu saya sebagai masyarakat awam, itu permintaan itu kayaknya cuma satu kali diberikan. Nah, ada lagi mereka yang kemarin itu rusak ringan sama sedang, itu jumlah yang diberikan untuk Parigi Motong sekitar 5 ribuan. Nah, saya coba tanya, ada yang saya dapatkan informasi, ada ketambahan nanti. Itu ketambahan dibahasnya setelah kami dari masyarakat di Kelurahan Bantaya, saya coba gedor-gedor terus, akhirnya mereka bilang ada ketambahan nantinya 2.000. Nah, ini penting, kenapa ini nanti tugas dari bapak-bapak dari LBH untuk mengejar ini ke pihak BNPB. Benarkah nanti ada tambahan ke masyarakat 2.000-an ini? Karena masyarakat sekarang sudah banyak dikumpul lagi, mulai dari persyaratan untuk menerima tahapan bantuan itu. Nah, jangan sampai ini, kenapa penting untuk saya? Jangan sampai mereka cuma memberikan surga telinga lagi untuk masyarakat. Karena memang nanti saya coba bisa saja dari sini kita sama-sama ke lapangan. Kenapa penting itu? Saya kemarin dengan teman-teman mengharapkan adanya pansus. Bisa biar semua persoalan yang terkait dengan bantuan ini biar jelas di lapangan kita dapatkan. Nah, sekarang di Bantaya itu Pak Ketua, mohon maaf, itu ada sekitar ratusan rumah lagi yang harusnya hari ini mereka dapat tahap rusak sedang maupun rusak ringan. Tapi yang nyatanya sekarang itu sama sekali mereka tidak dapatkan. Itu mereka tidak. Kalau kita mau kalkulasi lagi ada sekitar ribuan rumah. Nah, ini yang sudah disampaikan, saya coba sampaikan. Ternyata teman-teman BNPB bilang, Pak Jamal, coba dikumpulkan saja berkasnya mereka. Itu ada bantuan sekitar 2.000-an lagi. Nah, itu pertama. Dan yang kedua, saya coba temukan ada dari pihak BNPB orang-orang di situ yang harusnya kalau mereka berdasarkan jus, kita ikut jusnya mereka. Harusnya mereka tidak dapat. Ternyata di lapangan mereka dapatkan. Dan namanya sama sekali waktu data awal itu tidak pernah ada namanya. Kok tiba-tiba saya sudah ada orangnya nanti fisiknya nanti bisa kita perlihatkan. Itu orang yang terjadi di BNPB. Beliau dipaksakan untuk membangun rumah dari awal karena waktu gempa rumahnya itu tidak masuk klasifikasi untuk mendapatkan bantuan karena rumah itu belum ditempati. Itu adalah syarat juknis maupun juknis model yang mereka punya maupun juknis resmi. Itu tidak bisa didapatkan. Ternyata hari ini dia dapat 25 juta rusak sedang. Dipaksakan untuk dipacu sampai dapat fisik untuk mendapatkan persyaratan itu, akhirnya dikeluarkan. Itu ada beberapa orang. Itu satu. Dan terkait persoalan dirusak berat, saya menginginkan yang pertama, ini adalah yang saya alami sebagai ketua kelompok 4 di Kelurahan Bantaya sebagai penerima, yakni tolong ditelusuri rekening yang ada yang kami punya di kelompok 4. Itu sangat jelas karena saya sebagai ketua kelompok dan masyarakat awam tentang perbankan, di situ ketika uang tertinggal 400 juta kita cabutkan dikalikan 20 juta, harusnya yang tersisa itu 40 juta. Tapi ternyata keluar 80 juta, keluar 320 juta, bersamaan dengan uang keluar, ada lagi uang masuk tiba-tiba 320 juta. Dan itu coba kita tanyakan ke pihak bank, ternyata pihak bank melebihi dari setengah jam waktu itu untuk keluar
mengklarifikasi. Jadi saya coba tanyakan mereka, ada yang saya tanyakan, jawaban yang saya dapatkan, oh iya kita waktu itu ketiduran. Dan saya sebagai ketua kelompok harusnya orang yang pertama, kalau memang dan yang kedua alasan mereka itu katanya waktu mau ditransfer itu kembali ulang ke rekening kita, tidak ke rekening yang dituju. Jadi pertanyaan saya, begitu kita lihat slip setoran yang keluar, benar dia masuk itu rekeningnya kita, tapi penerima yang nomor rekening itu berbeda. Nah itu kejanggalan buat kita. Dan yang terakhir saya tanyakan kembali ke mereka bilang, nah iya uang itu katanya waktu mau dikeluarkan, saya dihubungi nanti mau dikembalikan transfer kembali itu Pak, disampaikan nanti 2 hari setelah kejadian, 2 hari, durasinya 2 hari. Nah itu dengan durasi 2 hari itu pengembalian uang ke rekening kembali itu karena sudah masuk ke sana itu sekitar 2 minggu dikembalikan kembali ke rekeningnya kita. Itu ke pihak toko, rekeningnya itu dananya itu akhirnya ke pihak toko. Bayangkan saja dana yang 320 juta, kalau saya sebagai orang toko pedagang senanglah, untungnya minta ampun, 1 hari 320 juta saya putar dengan penjualan yang sudah tentu hari itu. Berapa untungnya per hari dari 320 juta, kenaikan semen berapa? Selama 14 hari. Uang itu ada di pihak toko. Bayangkan dengan barang yang sudah tentu kita jualkan dengan untung yang hari itu. Bukan kita menunggu lagi 1-2 hari untuk datang pembeli, tidak. Pembelinya sudah ada, kelompok ini sudah ada diarahkan. Dana tidak dikembalikan ke rekeningnya kita, tapi masih ada di rekening pihak toko. Nanti dikembalikan itu waktu berjalan durasinya sekitar hampir 20 hari. Nah itu. Dan yang terakhir Pak Ketua, ini saya mintakan kepada pihak DPR, kalau boleh dipikirkan kembali dengan secepatnya untuk membentuk pansus. Dan ini adalah permintaan masyarakat, karena kami juga merasa heran juga di sana kemarin teman-teman memperlihatkan yang penerima 25 uang tunai, 25 juta uang tunai. Sementara kita, saya kembali berbicara masyarakat, rapi Bapak, kita kalau dari pihak lain itu lain. Kalau kita di dalam kota itu sudah dibuatkan sendiri tanpa melakukan asesmen. Mereka sudah buat sendiri, saya sebagai penerima itu mereka sudah buatkan seng jumlahnya 63 lembar. Sementara kebutuhannya saya untuk seng itu 140 lembar. Nah, bosnya yang kita tidak inginkan itu mereka turunkan sampai berpuluh-puluh. Dan saya sempat tanya, terus ini kalau kita tidak pakai untuk apa? Jual saja Pak Jemaat. Bayangkan ini pembicaraan. Karena ini kalau dikembalikan tidak bisa, karena memang mereka mencari keuntungan. Dan terbukti sampai hari ini ada penerima yang tidak komseknya itu dipaksakan turun. 10 komsek itu dikalikan 300.000, sana masih ada mengendap di rumahnya beliau. Dia tidak pakai, mau dikembalikan pihak toko bilang sudah terima saja, daripada nanti dana sisa dari tahap ketiga akan tidak turun. Nah ini yang jadi persoalan. Nah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya analisa itu RAP itu sebenarnya saya anggap bukan RAP, standarisasi harga pemerintah. Jadi saya menganggap standarisasi harga pemerintah itu untuk menangkal jika ada yang tanya kenapa harga semen naik, maka mereka akan berkata bahwa yang penting harganya tidak melebihi standarisasi harga pemerintah. Ini yang mereka mengalami. Ini kita harus jeli. Itu bukan RAP, standarisasi harga pemerintah. Memang kalau standarisasi harga pemerintah itu memang kita harus berapa persen sudah dikenaikkan dari harga pasar. Jadi begitu mereka juga kasih naik, yang penting tidak melebihi daripada standarisasi harga pemerintah. Itulah jadi tameng. Jadi bukan RAP itu, standarisasi. Saya lihat, ini bukan RAP, ini standarisasi harga pemerintah ini. Kenapa menggunakan standarisasi harga pemerintah? Apakah ada kontraktor di sini? Kan tidak ada. Kan pemerintah kasih dulu semana. Saya tidak tahu, saya mau belanja di toko mana, mau mahal mau murah itu resiko saya. Kenapa harus mau dikontrol oleh fasilitator? Iya kan? Sudah dikasih sama saya, hak saya itu uang.
Tidak ada yang kamu gugat lagi saya mau beli. Yang penting saya bertanggung jawab, saya tidak pakai kain fulus. Saya tidak kasih hugel ini fulus. Benar-benar semen ini matanya. Saya kira itu saja praktisnya ibadah kok. Kenapa diperrumit begini, birokrasi rumit ini, kata slang ini. Ya kan? Birokrasi kompleks. Ini yang bikin susah kita ini. Ya. Saya kira Mungkin terakhir itu sudah. Sekian dan terima kasih. ada Sedikit pedoman saja Pak, begini, kami ini kan masyarakat semua yang kena, memang kami sudah terima ini bantuannya, tapi kami mohon, kami minta untuk diusut, dicari Pak, karena lalu kita pernah lalu di sini lalu, karena dibilang ini akan diadakan tim pansus. Kami menunggu dan kami bertanya terus kepada Bapak, kapan ini ada tim pansusnya dan kapan ada hasil dari yang kita datang dari waktu kami bersama kawan-kawan lalu pertama sampai sekarang kami tidak mendapat jawaban dari Bapak. Makanya kami selalu tanya terus, bagaimana hasilnya Pak, bagaimana mereka juga tidak menjawab. Dan kita penasaran dan sampai sekarang sudah turun yang tahap kedua, tapi caranya berbeda. Sedangkan kami tidak terima uang tunai dan mereka yang tahap kedua setelah dari hasil kami berkumpul di tahap kedua terima uang tunai. Mungkin itu hasil dari rapat, mungkin itu saja mungkin hasilnya mungkin Pak yang kami dapat. Karena lalu kan kami diterima uang tidak secara tidak tunai. Kami harus berkelompok, tapi ya alhamdulillah mungkin sudah diadakan ini tuh untuk yang tahap kedua sudah terima uang masing-masing, ada yang 25 dan 10. Dan yang berikutnya kami belum dapat penjelasan tentang kami ini Pak, karena semua uang kita dengan dana 50 juta, sedangkan rumah yang dibangun belum selesai. Masa 50 juta Pak, sedangkan BTS saja 35 juta sampai presiden pemasangan TL. Sedangkan kami 50 juta, pintu saja Pak yang turun 500.000. Pintunya Mama, sedangkan tukang bilang ini bukan harga yang harga 500.000, tapi kami terima karena kami bersyukur. Tolong Pak, kami cari tahu. Ini mungkin saja terakhir yang kami minta, tolong kami dicari tahu juga Pak, supaya keadilan. Tidak ada komunikasi antara tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Seandainya ini tidak berlanjut, kami bertanya terus ini Pak, sampai kepada ini yang berat. Mungkin ini terakhir kami ini. Permohonan kami yang terakhir. Oke, terima kasih. Masa persidangan 1 tahun 2020 dari Januari sampai dengan bulan Maret itu masuk jadwal pembentukan pansus. Pada saat tanggal 19 ditetapkannya pandemi, maka tidak berlanjut. 1. Kedua, di saat itu ditetapkan maka kita rekomendasikan kepada komisi gabungan komisi 1 dan komisi 3 untuk menelusuri sekaligus melaksanakan PLDP terkait dengan kasus Rehab Berat. Pertama, memberikan penjabaran, saya dapat dokumen dari Pansus DPR Provinsi yang dari awal sampai akhir tidak ada ujung pangkal, menghabiskan dana miliaran. Apakah harus belajar lagi dari situ? Maka diputuskan secara bersama-sama, ayo kita pakai ad hoc komisi. Itu 1. Tetapi kalau didesak, sekarang kita ada realokasi anggaran kurang lebih 300 miliar di kabupaten ini akibat pandemi. Kabupaten Parigi Motong kena sanksi tunda transfer sampai dengan 30 Juli akibat keterlambatan penyesuaian refocusing anggaran pandemi, bukan cuma Parigi Motong tetapi 9 kabupaten dan ditambah provinsi Sulawesi Tengah jadi 10. Itu tidak pernah diumumkan, tapi saya berani mengumumkan di Kabupaten Parigi Motong bahwa kita kena sanksi. Buka rekam jejak di Google, berita saya statement di beberapa media online. Apakah kabupaten lain mau mengumumkan mereka kena sanksi? Tidak berani. Tapi saya berani mengumumkan itu. Kemudian soal yang tadi Bu, saya sudah paling konsen, Pak Zulfikar tahu. Sampai hari ini saya belum puas dengan penerima Rehab Berat itu. Bahkan di masa persidangan 1 ini di bulan April, Mei dan Juni sampai Juli ya, itu masih ada terselip di dalam pembentukan pansus.
Karena akibat pandemi ada pembatasan, maka itu sementara ditangguhkan. Maka keputusan itu ke komisi waktu itu, kita juga menghadapi puasa, maka segala aktivitas terbatas. Yang disampaikan Ibu tadi, kenapa ini mereka menerima kelompok? Karena kami berpegang teguh kepada juknis dari provinsi. Saya pernah ikut dengan provinsi soal itu. Kenapa ada juklat bahwa uang harus masuk dari rekening kelompok? Maka saya serahkan pihak provinsi, makanya pansus provinsi setahun dan bunganya. Saya menerima ini di akhir September dilantik tanggal 2. Saya bertanya kepada teman-teman yang bersekutu, kenapa tidak dibentuk pansus 2018 sejak bencana September 2018? Kenapa tidak pansus saat itu? Makanya saya sedikit, mohon maaf, sedikit saya agak soal ini. Setelah saya soal ini. Pada akhirnya, sebagai tanggung jawab Ketua DPRD Pak Gimoto, maka saya mengambil alih itu sebagai tanggung jawab moral saya sebagai wakil rakyat. Tapi kalau saya mengejar orang, sebelumnya bagaimana DPRD tersebut? Provinsi setahun kasusnya nggak ada ujung pangkalnya, dan ujung pangkal. Juklat itulah yang menyebabkan kami terhambat di sini. Dan pada saat masuk susah. Maka saya sarankan ke provinsi kemarin Plazo ditangani oleh provinsi dan sudah sampai laporan kita ke provinsi, ke DPR provinsi. Mohon dilanjuti, apakah benar juklat ini? Sampai ini saya belum dapat jawaban juga. Maka kalau saya desak untuk membentuk pansus, saya minta bantuan teman-teman LBH dari provinsi, Ibu Hartati dan teman-teman. Saya meminta ada legalitas formal kepada saya sebagai Ketua DPR. Karena mekanisme DPR, legalitas formal itu berupa surat untuk mendesak untuk pansus. Sehingga saya punya kekuatan secara legal formal supaya masa persidangan 2 di triwulan kedua ada tercantum di situ membutuhkan pansus supaya bisa kita lakukan. Itu yang saya mau sampaikan. Makanya saya tidak puas. Bahkan bukan cuma ini saya mau sampaikan. Kan sudah saya jelas. PKH, PPNT sampai apapun bentuk bantuan masuk ke kabupaten ini tidak akan pernah puas sebelum saya dapatkan masalahnya di mana, akarnya di mana, siapa yang bermain di dalam ini. Itu saya punya aset pun tidak main-main. Walaupun saya dibully kiri kanan di media sosial, tapi saya tetap maju. Itu yang pertama. Yang kedua, data ini saya sudah terima 5.533. Ini penerima rehat berat. Yang keluar dari pusat hanya 427 kakak berdasarkan keputusan gubernur yang salah pusat dari badan bencana. Pertanyaan saya malah ini sampai sekarang tanda kutip, sisa ini masuk nggak? Ini sampai sekarang saya tidak tahu. Nah, kalau ada itu kan perlu saya dapat. Kemudian jumlah yang meninggal dunia akibat bencana kemarin sampai hari ini saya juga sebagai Ketua DPR tidak tahu datanya. Saya jujur saja tidak mungkin saya mungkin saya tahu saya tidak tahu. Makanya saya butuh bantuan untuk mendapatkan itu karena saya dengar bahwa ada santunan bagi yang meninggal dunia akibat pada gini. Saya mohon bantuan ini Pak Gus, saya minta tolong juga. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga, sekarang saya lagi memplototi penerima rehab sedang dan rehab ringan. Karena menurut informasi dari Komisi 1, Komisi 3 bahwa ada pemutakhiran data terkait dengan ada rumah yang sudah rusak yang sedang diperbaiki. Menurut penjelasan saya dengar belum tidak layak lagi diberikan. Ini kan satu pertanyaan yang mendasar. Makanya ini yang setelah pertemuan ini saya menerima surat nanti, saya akan membuat rekomendasi tertulis kepada Banus untuk merekomendasikan pembentukan pansus. Itu saya jamin, hari ini saya jamin itu. Yang penting saya diberikan dukungan moral, gak usah legalitas formal kepada saya tertulis supaya saya kekuatan di kelembagaan. Karena bagaimanapun Pak Sumito juga tahu, Pak Agus lebih tahu bagaimana sistematika dan tata beracara di DPRD. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya mau menjelaskan juga sedikit tentang keluhan saya biasanya lewat media biasa tentang kegalauan saya terhadap kabupaten ini. Nah, kegalauan itulah yang menjadikan saya selalu kritis
Kemudian saya selalu memberikan menerima aspirasi, dan bahkan surat hari ini besok saya terima. Tidak sampai 1 minggu itu saya buat. Perhatikan saja selama ini surat masuk hari ini paling 3 hari 4 hari saya langsung buat rapat cepat di Banmus untuk menerima. Itu yang saya lakukan. Nah, hari ini saya meminta semua lewat Ibu Hartati, saya butuh data yang konkret soal itu. Kemudian saya juga meminta kepada Pak Hartati dengan Pak Agus, benarkah juknis itu dari Pergo, bahwa itu langsung ke kelompok. Ini yang mesti tanya besar sampai hari ini. Karena kemarin saya tanya ke provinsi, ada yang mengatakan iya, juga tidak. Nah, di Pansus juga kemarin waktu Pak Teo ketuanya, dulu saya jawab tuh. Ya sudah, itu yang saya mau tanyakan juga. Kemudian total semua ini 4.000 sekian ini rehab apa ini ringan. Rusak ringan 4.151. Nah, ini sekarang yang menjadi menurut saya akan menjadi problem, karena sudah banyak rumah yang diperbaiki yang menurut penjelasan sementara tanda kutip ini bahwa itu sudah tidak layak diberikan karena sudah diperbaiki. Nah, ini saya mau tanya ke teman-teman, apakah dasar hukumnya itu bahwa walaupun sudah diperbaiki, tetapi mereka punya hak untuk menerima itu. Saya perlu bertanya juga karena ini kan yang perlu penjelasan kepada kami. Kemudian terkait dengan kemarin saya saudara dari kejadian Pansus, sebenarnya tidak terjadi. Saya serahkan komisi sampai hari Senin itu, cuma komisi 3 pada saat kemarin sudah masuk puasa, masuk ini, makanya tertunda. Nah, untuk kelanjutannya saya lagi minta legalitas itu. Saya mohon bantuannya, saya di backup untuk itu, saya akan lakukan pembentukan Pansus. Saya jamin itu. Ini rekaman langsung ini. Jaminan saya resmi sebagai ketua DPRD, yang penting saya diberikan backup, ada legalitas formal kepada saya. Desakan untuk segera membentuk akibat dari penerima rehab berat yang belum memenuhi prosedur. Itu yang saya minta kepada Pak Agus. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan bencana ini, saya juga menginginkan pihak provinsi juga, pihak provinsi Sulawesi Tengah juga lihat juga keberadaan dari total masih banyak masyarakat belum terdata. Bahkan sampai di kecamatan terjauh itu banyak belum data. Ada kecamatan terjauh. Yang saya heran di kecamatan saya di Kasimbar malah ada data. Tetapi di kecamatan tetangga yang lain yang ada untuk 1-2 rumah 1 desa itu tidak terdata. Itu saya minta juga itu untuk ditindaklanjuti. Nah, saya juga punya keterbatasan sebagai pimpinan DPRD karena bagaimanapun saya harus meminta teman-teman fraksi juga di fraksi lain, itu yang saya inginkan. Nah, namun dari masalah ini semua sepakat sebenarnya. Cuma ada tanda kutip yang menekan-nekan, ya paham sendiri kan, di DPRD itu berbagai banyak hal yang perlu saya seimbangkan. Tetapi untuk kepentingan publik saya tidak akan mundur. 1 jengkal saya tidak mundur, bahkan 1 sen saya tidak mundur. Itu statement saya. Itu yang kemarin juga kita sudah menerima teman-teman LBH gabungan Parigi, dan jadwalnya sudah minggu depan hari Senin itu sudah saya jadwalkan terkait dengan penerima PKH, BST dan DDBT jam 2 siang. Itu langsung. Kemudian terhadap rencana hari Rabunya terhadap yang penerima sedang, ringan dan rehab berat itu sudah dijadwalkan. Jadi saya jadwalkan resmi walaupun belum ada pansus, saya sambil menunggu supaya punya dokumen, nanti setelah kita hasil rapatnya ada baru kita serahkan ke pansus. Itu yang bisa saya jawab secara kelembagaan. Bagus? Demikian, masih ada Pak Gus, silakan. Iya, silakan. Puas atas janji Ketua DPR. Ada satu titipan saya juga tentang masalah korban bencana ini, yaitu tentang masalah penghapusan hutan. Ini kenapa sangat penting? Karena kita tahu bahwa saya tidak tahu ini kesalahan di mana, apa kesalahan di pusat atau kesalahan di provinsi, saya tidak tahu. Tetapi yang saya lihat bahwa menyelesaikan
tentang pembuatan jalan, tentang pembuatan jembatan dengan angka dibutuhkan itu adalah dana-dana untuk kembali sehat perekonomiannya, terutama UMKM-nya atau masyarakat yang pada posisi pengusaha-pengusaha sedang. Pertanyaan saya, Sigi itu sudah memberi data di saya tentang bagaimana di masa 3 tahun ini ada banyak bank atau finance pembiayaan itu melakukan pengambilan jaminan. Saya mudah-mudahan yang di dalam masa 3 tahun pasca korban bencana ini jaminan ditarik oleh pembiayaan. Tolong kabarkan ke saya, ataukah rumahnya dilelang oleh pihak bank? Itu laporan ke saya datanya. Karena itu adalah walaupun kita belum masuk pada standar penghapusan hutang yang akan diputuskan oleh Presiden atau Kementerian Keuangan, tetapi saya hanya berkiblat dulu pada keputusan OJK bahwa ada masa 3 tahun. Jika hal ini dilakukan, ini saya sampai sementara menyusun juga, jika ini dilanggar, maka ini kami diminta ganti kerugian terhadap masyarakat korban bencana, karena itu hak mereka. Jangan diambil barang mereka pada masa ini, karena itu adalah hak mereka. Jadi kami akan meminta ganti kerugian. Kedua, kenapa kami selalu mendesak pihak pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk mengenjot Jakarta meminta penghapusan hutang, karena banyak masyarakat korban bencana itu terkena checking. Apa efek dari checking ini? Oh, karena mereka ini kan tidak semua terakomodir terhadap perumahan. Kenapa saya berbicara perumahan? Karena saya pikir ini yang paling mereka butuhkan terhadap korban bencana. Oh, kalau mereka terkena checking, maka tidak ada satupun bank yang mau memberikan mereka untuk pengambilan rumah yang baru. Ini efek daripada tidak adanya hapus buku. Yang dilakukan adalah hapus tagih, tetapi standar checkingnya pasti belum ada. Kenapa saya berteriak terus tentang penghapusan hutang? Karena